Waktunya Gen Liga Podcast. Hai Sobat Gen, kembali lagi di Gen Liga Podcast. Give positive impact. Nah, di podcast kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik nih, sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman yang akan menjalankan TKA. Nah, jadi tema kita sekarang itu TKA. Nah, sebelum masuk ke videonya, kita kenalan dulu nih sama saya dan narasumber yang istimewa. Hai teman-teman, kenalin, aku Gaby. Lalu di sini ada Bu Eka sebagai kurikulum dan Kak Kendra sebagai perwakilan siswa. Hai teman-teman. Nah, kita sekarang masuk ke materinya ya teman-teman. Kita tanya-tanya dulu ke Bu Eka. Nah, Bu Eka, TKA itu apa sih Bu? Dan tujuan dari TKA sendiri itu apa Bu? Iya, mungkin dari siswa-siswa tidak asing dengan TKA ya, karena sudah sejak awal tahun ajaran itu kita kan selalu, oh ada TKA gitu. Jadi TKA sendiri itu adalah singkatan dari tes kemampuan akademik. Begitu, TKA ini bertujuan untuk mengukur capaian standar yang ada di sekolah kita, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika. Gitu. Jadi TKA ini dilakukan berbasis komputer, sehingga harapannya TKA nanti bisa objektif. Hasil yang didapatkan oleh anak-anak, oleh siswa kelas 9 nanti betul-betul hasil dari kerja keras mereka selama belajar di sekolah. Ya, salah satu tujuan diadakannya TKA ini yaitu hasilnya nanti itu digunakan untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu ke SMA dan SMK negeri khususnya, sehingga diharapkan seluruh siswa itu bisa mengikuti TKA, siswa kelas 9 ya. Ya, oke. Lalu menurut Bu Eka nih, sudut pandang Bu Eka sebagai guru, TKA ini beda nggak sih Bu dengan ujian-ujian yang lainnya, atau ternyata sama nih dengan ujian-ujian yang lainnya? Ya, untuk TKA ini adalah asesmen yang dilakukan oleh kelas 9 saja. Jadi kelas 7 dan kelas 8 itu tidak melaksanakan TKA. Jadi perbedaannya di situ, hanya dilakukan oleh siswa kelas 9. Kalau di kelas 7 8 itu kan ada ujian akhir semester, kemudian tengah semester, dan gitu ya. Nah, khusus di kelas 9 ada tambahan lagi nih, yaitu TKA, tes kemampuan akademik. Di TKA ini hanya ada 2 mata pelajaran saja, yaitu matematika dan juga bahasa Indonesia. Nah, lalu peran Bu Eka sendiri sebagai guru nih, membantu siswa mempersiapkan diri untuk melaksanakan atau melakukan TKA ini bagaimana Bu? Iya, kebetulan kalau Bu Eka sendiri ini kan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di kelas pun itu selain kita mengejar materi-materi kelas 9, kita juga melaksanakan pemantapan TKA. Begitu. Jadi siswa-siswa kelas 9 itu dilatih untuk mengerjakan soal-soal sesuai dengan kerangka-kerangka yang ada di TKA. Jadi mereka diberi banyak sekali latihan soal, kemudian kita bahas juga. Selain itu, siswa juga diarahkan untuk mengikuti tryout. Tryoutnya ini ada berbagai macam ya. Mungkin Kak Kendra ini yang sebagai kelas 9 juga merasakan. Ada tryout dari sekolah itu sendiri. Kemudian ada tryout dari MGMP, Bahasa Indonesia dan Matematika. Kemudian ada tryout dari Dinas Pendidikan juga. Kemudian kami juga memfasilitasi siswa untuk silakan boleh mengikuti tryout-tryout yang ada di luar sekolah, begitu. Iya Bu. Lalu harapan Bu Eka sendiri nih Bu, diadakannya atau diselenggarakannya TKA ini apa Bu? Iya, harapan Bu Eka ketika nanti sudah dilaksanakan TKA, seluruh siswa SMP Negeri 53 Surabaya ini mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang baik, kemudian seluruh siswa juga mengerjakan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, begitu. Karena kita dari nanya Bu Eka aja, kita lanjut ke Kak Kendra aja ya teman-teman. Kita tanya nih, kira-kira apa sih yang perlu disiapin dan apa yang udah Kak Kendra siapin selama ini belajar buat TKA ini Kak? Buat TKA ini kebetulan kita kelas 9 baru di flooring. Buat ada TKA ini baru di akhir-akhir tahun ini. Jadi jujur cukup ngagetin. Jadi tiba-tiba buat SPMB baru ini kita makanya TKA.
bukan zonasi atau pakai rapot nilai. Jujur kaget, soalnya kan kita yang kelas 9 mungkin ada beberapa yang udah nyiapin dari kelas 7, udah mulai nabung. Jadi kita benar-benar nge-saving nilai kita buat bisa daftar ke SMA. Cuma karena kebetulan di sekolah kita, sekolah sudah nyiapin buat TKA-nya, jadi kelas 9 cuma tinggal ngerjain soal tryout. Jadi sekolah sudah ngefasilitasin anak kelas 9 ini buat ada tryoutnya. Jadi mungkin ada dari MGMP, ada yang dari sekolah sendiri mungkin. Bahkan sekolah ini juga suggest buat siswa-siswanya buat ikut lomba malahan. Jadi kita juga bisa ikut belajar sambil mungkin bisa juara. Di lomba kan lumayan, jadi bisa belajar sambil juara. Nah, Wah, keren banget ya Kak Kendra, ini bisa belajar sambil cetak prestasi. Mungkin bisa dicontoh sama teman-teman atau sobat Gen Liga Podcast ini. Iya, betul sekali Kak. Sama ini nih Kak, kebetulan juga Kak Kendra kemarin mengikuti tryout akbar yang diadakan oleh salah satu SMA swasta ya Kak Kendra ya. Dan alhamdulillahnya itu juga mendapatkan peringkat terbaik gitu ya. Masuk top berapa itu Kak? 6 kalau nggak salah. Top 6 ya. Jadi dengan anak-anak juga aktif mengikuti tryout di luar sekolah, akhirnya kan bisa tahu kemampuan kita di luar sekolah itu bagaimana, bersaing dengan sekolah-sekolah, dengan siswa sekolah-sekolah lain ini bagaimana. Biasanya kalau tryout di dalam sekolah kan kita hanya tahu, oh ternyata kalau di sekolah saya itu kemampuannya segini, gitu, peringkat segini, kira-kira nilainya segini. Tapi kalau dengan sekolah lain itu kan kita jadi tahu, oh ternyata nilai segini ini kurang ya kalau dengan sekolah lain. Perbandingannya gitu ya. Iya betul. Bisa naik standar juga gitu. Betul. Jadi ada yang bisa dikejar. Nah, dari yang saya tahu nih ya, Kak Kendra itu kan super sibuk sekali sepertinya ya. Kayak ikut duta pemantis, setelah itu ikut OSIS dan mungkin yang lain-lainnya gitu. Nah, cara Kak Kendra untuk memanage waktu biar bisa belajar yang efektif, yang bisa buat Kak Kendra bisa ngerjain TKA itu apa sih Kak? Oke, jadi di sekolah kita barusan bikin regulasi baru kalau misalnya kelas 9 itu wajib off organisasi. Jadi segala kegiatan maupun di dalam sekolah maupun luar sekolah itu sementara dihentikan dulu menjelang TKA ini. Jadi benar-benar siswa difokuskan ke arah TKA. Jadi mungkin dulu kan aku sempat ikut OSIS, terus ikut duta pemantik. Jadi mungkin kalau misalnya sekolah nggak bikin regulasi itu, mungkin fokusku bisa jadi kepecah. Jadi bisa ke duta pemantik lah, ke OSIS lah. Jadi nggak bisa fokus. Cuma karena ada regulasi baru ini, aku jadi bisa lebih fokus ke TKA. Kalau aku sih biasanya kesehariannya sih setelah pulang sekolah mungkin aku masih ada les dulu di luar sekolah, terus mungkin balik maghrib, setelah maghrib mungkin jadi sempat baca-baca dikit. Terus kan di TKA kan ada beberapa paket, di buku paket itu ada paket 1, 2, 3, 4. Mungkin kalau misalnya besok bahas paket 4, aku udah baca-baca dulu, jadi buat besoknya aku udah paham materinya, jadi aku tinggal jawab aja gitu deh. Aku mau tanya nih Kak, kan Kak Kendra ini kayaknya pinter banget ya. Boleh Oke, boleh gak sih Kak kasih tips and trik cara biar kita itu belajarnya bisa masuk langsung nyantol gitu loh Kak. Biasanya kan teman-teman itu belajar kayak bingung, waduh Kak nyantol rek ya opo iki carane nyantol gimana tuh Kak? Sebenarnya ini bukan bahas pinter atau nggak pinter. Jujur aku masih kurang, dibandingin kurang sekali. Cuma sebagai siswa kita tetap harus berusaha yang terbaik. Jadi kalau bisa kita bandingin jangan sama yang justru di bawah kita. Jadi kita harus nyari siapa sih yang mau kita jadiin panutan, kiblat. Jadi Motivasi gitu ya betul, jadi motivasi. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, oh aku pengen jadi orang ini, jadi aku bisa tahu, oh kalau misalnya jadi orang ini aku harus ngejar seberapa jauh sih, aku harus ngelakuin apa sih. Jadi jujur kalau misalnya untuk materi paham atau nggak paham ya kembali ke anak masing-masing. Cuma tergantung masing-masing siswanya sebagaimana dia mau paham sama materinya. Kemauan. Paling utama itu kemauan. Kalau misalnya memang pinter tapi gak ada kemauan juga percuma. Kalau males gak ada kemauan juga percuma sekali ya. Pinter-pinter males itu lah itu.
Nah, lumayan itu. aku ada pertanyaan nih buat Bu Eka. Nah kan Kak Kendra udah menjelaskan nih ya caranya Kak Kendra belajar, habis itu belajarnya gimana. Nah menurutnya Bu Eka ini efektif nggak Bu? Kira-kira lalu ada masukan nggak sih buat Kak Kendra, mungkin buat teman-teman juga di pendengar Genlika Podcast ini? Iya, jadi mungkin ada beberapa tips and trik dalam menghadapi TKA. Yang pertama yaitu persiapkan dari sekarang. Iya. Harusnya memang udah dari kemarin-kemarin ya, tapi dari sekarang pun kalian juga harus tanamkan niat di dalam diri kalian sendiri untuk bisa benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar untuk persiapan TKA. Karena yang pertama itu dari niat. Kalau dari niat kita sendiri sudah menggampangkan, itu akan berakibat fatal ya. Tentunya kita harus benar-benar punya niat, aku harus sungguh-sungguh ikut TKA gitu. Kemudian yang kedua, manajemen waktu yang baik. Tadi Kak Kendra kan sudah menjelaskan, Kak Kendra sebetulnya masih ada kesibukan, salah satunya ikut bimbingan di luar sekolah, les itu ya. Akhirnya Kak Kendra memanage waktunya dengan belajarnya itu habis maghrib tadi. Nah, untuk anak-anakku kelas 9 yang lain pun juga harus seperti itu. Harus bisa memanage waktu yang baik. Mungkin ada yang habis maghrib pun masih ada kegiatan mengaji. Betul. Ya, sempatkanlah waktu-waktu luang kalian yang lain. Misal bisa juga ketika jam-jam istirahat itu kan sambil makan bisa sambil sharing. Tadi ada soal gini, gimana nih? Kira-kira jawabannya tadi kita betul nggak ya? Bisa dibahas bareng-bareng sama teman gitu ya. Jadi manfaatkan waktu luang sebaik mungkin untuk belajar, begitu. Nah, kita udah dapat banyak banget ya teman-teman, kita dapat tips and trick, kita dapat masukan juga dari Bu Eka. Nah, mungkin bisa kalian contoh atau bisa kalian ikuti ya tip and triknya Kak Kendra dan motivasi dari Bu Eka. Nah, aku mau tanya lagi nih sama Kak Kendra. Kak, menurut Kak Kendra sebagai murid ya, melihat TKA ini lebih mendorong melatih cara berpikir siswa atau melatih siswa agar terbiasa dengan sistem pendidikan, Kak? Oke. Buat TKA ini jujur dua-duanya juga pengaruh. Jadi di satu sisi siswa jadi kebiasa ke drill. Jadi karena TKA ini infonya baru akhir tahun, jadi kan siswa pasti ngerasa waduh ini mepet banget waktunya. Ada plus minus gitu ya. Betul. Jadi siswa jadi ngerasa wah aku harus belajar ini. Jadi dia muncul kemauan yang awalnya mungkin dia ini nanti SPMB juga paling pakai zonasi dengan alibi karena dia rumahnya dekat sekolah. Ngapain rumahku sebelah sekolah? Ngapain nanti aku tinggal daftar kan wis pasti masuk. Awalnya kan karena mikirnya gitu, muncullah TKA. Itu jujur gong banget. Cuma karena munculnya TKA ini, siswa jadi bisa muncul kemauan buat belajar. Jadi dia kepaksa buat belajar. Wah, aku harus belajar ini. Misalnya kayak ini, wis gak ngangkat aku. Jadi mindsetnya mungkin jadi lebih berubah lah. Jadi dia ada kemauan buat belajar, terus mungkin bisa jadi lebih tertib karena dia belajar setiap hari kan dia harus maintain waktu ini. Jadi dia bisa ngatur waktunya, terus bisa jadi lebih tertib. Nah, kalau untuk ngikutin program pendidikan sih ya tetap harus ikut ya. Jadi kita tetap ngikutin alurnya. Cuma yang penting belajar tepat waktu itu dapat dari nilai plus TKA. Siswa jadi tergerak buat belajar. Jujur aku juga gitu loh. Kaget ya berarti kayak pas betul banget, dengar. kaget banget Nah, sumpah. kan Kak Kendra kan kaget ya. Kalau Bu Eka sebagai guru kaget gak kira-kira tiba-tiba ada TKA. Kan sebelumnya kan ada UN ya, tapi dihapus, setelah itu diganti TKA deh. Kaget gak Bu? Oh, kaget sekali ya kan. Senang juga gak Bu? Hampir sama juga seperti Kak Kendra tadi ya. Guru pun juga kaget gitu. Karena sebelumnya sudah beberapa tahun itu kan tidak ada ujian nasional begitu. Terus tiba-tiba ada TKA begitu. Akhirnya kita harus mempersiapkan lagi. Cuma TKA ini sifatnya memang tidak wajib gitu ya. Hanya saja harapannya semua siswa di kelas 9 itu ikut. Karena ini seperti yang Bu Eka jelaskan tadi, bisa digunakan untuk
masuk ke SMA negeri. SMA atau SMK begitu. Kemudian TKA ini juga nanti nilai dari yang sudah diperoleh itu bisa digunakan oleh sekolah untuk misalnya satu memperbaiki kualitas pembelajaran begitu. Jadi TKA ini bisa dibilang bisa buat kita ngenalin diri sendiri ya. Nah buat Kak Kendra nih Kak, kira-kira ada nggak sih harapan setelah melakukan TKA itu apa? Buat harapan untuk setelah TKA yang pasti nggak cuma aku doang, cuma mewakili ya. Pastinya mendapat nilai TKA yang memuaskan, jadi bisa masuk SMA pilihan tanpa kepikiran nilainya mepet. Jadi gimana ya, TKA ini juga baru pertama kali kan, jadi teman-teman juga baru pertama kali, jadi kita kan nggak tahu mungkin soalnya bakal fix seperti apa. Nah ini kan Kak Kendra kan tahun pertamanya TKA ya Kak, kira-kira ada gak sih yang Kak Kendra harapkan dari TKA ini apa gitu? Ya, yang pasti ini aku bisa jadi perwakilan buat teman-teman kelas 9. Yang pasti kita pengen dapat nilai yang sangat memuaskan. Jadi kita bisa masuk ke SMA pilihan tanpa kepikiran nilai yang mepet. Jujur, ini kita baru pertama kali juga dapat keberaan kayak gini ya. Jadi kita nggak bisa tahu soalnya itu bakal kayak gimana. Terus apalagi nanti kan di ruangan kan intens banget. Jadi guru-guru juga dari luar sekolah, jadi kita mungkin harus bisa adaptasi dari sekarang. Ya itu sih mungkin harapannya, jadi bisa masuk SMA pilihan, bisa dapat nilai yang memuaskan. Ada yang Bu Eka sampaikan nih buat teman-teman pejuang TKA ya, pejuang TKA yang Bu Eka ingin sampaikan, mungkin motivasi atau apa gitu Bu? Iya baik, untuk anak-anakku kelas 9 ya utamanya, jangan jadikan TKA ini sebagai beban, tapi jadikan TKA ini sebagai motivasi untuk kamu bisa mengembangkan diri lebih baik. Gitu, berikan yang terbaik, berikan kemampuan maksimalmu di sini. Gitu ya, banyak-banyak berlatih soal juga. Dengan kamu nanti banyak berlatih, itu insya Allah kan nanti daya pikir kita, kemudian cara kita menganalisis soal itu bisa lebih luas, sehingga nanti ketika hari hanya TKA kita mengerjakan soal itu sudah bisa lebih fokus begitu. Bisa lebih tenang lah. Bisa lebih tenang. Nah dari podcast ini kita dapat bekal banyak ya teman-teman, kita dapat tips and trick, lalu kita dapat motivasi dari Bu Eka dan Kak Kendra. Nah semoga TKA tahun ini tuh bisa membawakan atau hasilnya itu bisa memuaskan gitu teman-teman, dan dilancarkan juga ya Kak. Nah ini udah di akhir obrolan nih, kita closingan dulu ya. Jadi jangan lupa saksikan video Gen Liga Podcast yang lainnya, lalu jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kita jargon dulu gak sih Kak, biar asik gitu ya. Gen Liga Podcast, give positive impact. Terima kasih Bu Eka, Kak Kendra.